Tes. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama untuk buka di dalam Roma pasal yang keempat. Mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk menjelaskannya kepada kita. Roma pasal yang keempat. Saya akan baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Coba, saudara kembali ke ayat yang ke-18. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita, kalimat awalnya adalah begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi begini Bapak Ibu, tidak ada dasar di situ, bahasa Yunani bilang para. Tidak ada dasar sama dengan para. Para itu sama dengan begini, sebuah keadaan di mana itu berlawanan atau bertentangan dengan Tuhan punya janji buat kita. Ulang ya. Keadaan tanpa dasar adalah sebuah keadaan di mana yang terjadi di depan matanya kita itu berlawanan atau bertentangan dengan apa yang Tuhan janji buat kita. Kayak contoh, Tuhan janji kesembuhan, ternyata realita di depan matanya kita sakit. Tuhan janji pertolongan, ternyata realita di depan matanya kita adalah tidak ada pertolongan. Tuhan janji akan ada mujizat untuk hidupnya kita, padahal ternyata di depan matanya kita yang kita lihat adalah tidak ada mujizat. Tuhan berjanji bahwa nanti pintu akan terbuka, tapi di depan matanya kita yang kita lihat adalah begini, semua pintu tertutup. Nah pada waktu saudara dan saya mengalami kondisi itu, ini yang Alkitab bilang, tanpa dasar. Enggak ada dasar untuk, Alkitab bilang, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi ini yang Alkitab bilang, Abraham berharap juga dan percaya. Begini, harusnya realita di depan matanya kita tidak menggoncang harapan kita kepada Tuhan. Realita di depan matanya kita seharusnya tidak menggoncang percayanya kita kepada Tuhan. Masalahnya adalah begini, banyak orang mau percaya kepada Tuhan, banyak orang mau berharap kepada Tuhan, tetapi itu dipicu oleh perasaan semata. Karena perasaan yang kemudian menjadi dominan di dalam kita, sehingga pada akhirnya waktu kita berhadapan dengan realita tanpa dasar, yang terjadi adalah begini, harapan kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan gampang sekali digoncang. Ya, padahal ini yang Alkitab bilang, sekalipun yang dia lihat, Abraham lihat di depan mata, enggak ada dasar memang untuk berharap, tetapi Alkitab sekali lagi menegaskan bahwa itu tidak menggoncang Abraham dalam persoalan berharap kepada Tuhan atau bahkan percaya kepada Tuhan. Nah mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan sekalipun enggak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Nah menariknya begini, kata berharap di situ Yunani bilang elpis,
Itu artinya adalah begini, Abraham sudah mengantisipasi. Nah ini menarik. Sebab biasanya kan begini, orang tahu bahwa kalau Tuhan janji, ternyata kita akan langsung dapat tuh. Orang tahu teori ini, bahwa nanti kalau berdoa, Tuhan pasti akan jawab doa. Tapi ini yang Alkitab bilang bahwa realitanya memang tidak menjanjikan. Nah ini yang Alkitab bilang, Abraham sudah mengantisipasi tentang persoalan ini. Kayak misalnya, saya suka duduk dengan orang-orang di dekat, dan kalau kita sedang merancang sesuatu atau berbicara tentang sesuatu, saya selalu bilang gini, kita perlu berpikir kemungkinan terburuk. Supaya kalau kemungkinan terburuk itu terjadi, kita udah siap. Responnya kita udah benar. Kenapa? Karena kita memang udah tahu bahwa atau udah siap dengan kemungkinan terburuk yang ada. Atau bahasa yang Alkitab pakai adalah Abraham sudah mengantisipasi dari awal. Bahwa kalau toh realita di depan mata tidak terjadi seperti yang dia harapkan, maka begini yang terjadi. Harapannya enggak akan gugur di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak terbiasa melatih diri kita untuk bermain ini kata penting. Mengantisipasi apa yang kemungkinan akan terjadi, biasanya adalah begini. Waktu sesuatu terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, kita gampang marah kepada Tuhan. Kita gampang kecewa kepada Tuhan. Yang tadi saya bilang dari awal, harapan kita bisa gugur di tengah jalan. Bahkan percaya kita kepada Tuhan bisa gugur di tengah jalan. Mengantisipasi tidak sama dengan iman, Bapak Ibu. Mengantisipasi itu artinya begini, kalau toh memang yang saya doakan Tuhan gak jawab, ya gak apa-apa juga. Paling tidak saya sudah bicara dengan dia sebagai Bapak. Tentu saja dia punya beberapa pertimbangan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas, yang mungkin hari ini saya gak paham, tapi yang saya tahu betul bahwa kalau toh dia gak jawab saya punya doa, berarti ada hal yang jauh lebih baik yang akan dia kerjakan untuk saya punya kehidupan. Nah, pemikiran ini adalah pemikiran yang sebenarnya telah terbangun di atas dasar firman Allah. Sehingga orang gampang sekali membangun sebuah antisipasi bahwa begini, kalau toh Tuhan tidak jawab, nggak apa-apa. Kalau toh saya nggak sembuh, nggak apa-apa juga. Kalau toh ternyata pintu nggak terbuka, kali ini yang nggak apa-apa juga. Paling tidak Tuhan pasti tahu dia sedang bermain permainan apa. Tuhan pasti tahu bahwa waktu dia memutuskan untuk belum buka pintu buat kita, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan menyelamatkan kita sampai ke depan. Nah ini yang disebut dengan mengantisipasi supaya kita nggak gampang kecewa atau nggak gugur iman dalam perjalanan mengiring Kristus. Amin. Nah berharap atau elpis, pengertian yang pertama memang mengantisipasi. Tetapi pengertian yang kedua adalah begini, berharap akan terjadinya kebaikan. Jadi sudah, mengantisipasi memang bagaimana kalau tidak terjadi. Tetapi berharap tentang terjadinya kebaikan dari pihak Tuhan, itu enggak gugur pada keyakinan kita. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau toh Tuhan enggak jawab doa kita hari ini, berarti Tuhan punya pertimbangan lain. Kalau toh dia mau bermain sesuai dengan dia punya pertimbangan, so be it, kerjakan aja. Nah itu yang disebut dengan istilah ini, berharap akan sesuatu yang baik, yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, beyond kita punya perhitungan. Amin. Lalu berharap, arti yang berikutnya adalah begini, keyakinan yang konkret. Bukan keyakinan yang abstrak. Bukan keyakinan yang terbangun ala kadarnya. Tetapi keyakinan yang konkret seperti yang tadi saya bilang dari awal, bahwa Tuhan punya pertimbangan jauh lebih hebat dari kita punya pertimbangan. Tuhan punya kalkulasi atau dia punya cara berhitung jauh lebih jago daripada cara kita berhitung. Kalau toh realita di depan mata tidak terjadi seperti yang kita hitung, paling tidak begini, saudara dan saya sudah punya sebuah keyakinan konkret bahwa kasih biar Tuhan bermain dengan dia punya rencana, karena dia punya rencana itu jauh lebih baik. Kalau toh saya tidak menerima jawaban doa hari ini, ya nggak apa-apa juga, sebab saya tahu bahwa dia akan jauh lebih menolong saya dengan dia punya pertimbangan dan keputusan. Nah itu yang disebut dengan
berharap. Makanya begini, kalau saudara dan saya berhadapan dengan realita yang tidak menjanjikan di depan mata, Bapak Ibu terbiasalah begini, telah memiliki antisipasi, telah mengantisipasi tentang hal ini supaya keyakinan kita terhadap Tuhan tidak gugur, supaya Alkitab bilang begini, pengharapannya kita bahwa Tuhan akan tetap mengerjakan kebaikan dalam hidupnya kita, itu bertahan sampai akhir. Amin. Loh, kalau ini kita bangun, saudara dan saya tidak akan ditemukan sebagai orang yang terbiasa kecewa kepada Tuhan. Kita tidak akan lagi ditemukan sebagai orang-orang yang gampang marah atau gampang pahit kepada Tuhan, lalu menuduh Tuhan sedang bermain ketidakadilan dalam kehidupan kita. Ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita bahwa Abraham sudah tahu bahwa kalau kenyataan tidak terjadi seperti yang diharapkan, enggak apa-apa juga, sebab Tuhan akan tetap mengerjakan kebaikan. Amin. Lalu yang kedua Alkitab bilang, dia bukan hanya tetap percaya kepada Tuhan, tetapi yang kedua ini yang Alkitab bilang, Abraham percaya kepada Tuhan. Berharap dan percaya. Kata percaya atau pisteo, pengertian yang pertama adalah begini, mengakui fakta tentang Tuhan. Begini, kapan saudara dan saya memiliki keyakinan yang konkret terhadap Tuhan? Bahwa di balik peristiwa tidak menyenangkan akan selalu terjadi kebaikan buat kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa sampai keyakinan konkret ini terbangun di dalam kita? Rupa-rupanya Alkitab bilang ini, karena Abraham telah terbiasa bertemu dengan fakta mengenai siapa Tuhan. Makanya sekalipun realita di depan mata adalah sebuah realita yang bertentangan atau berlawanan dengan Tuhan punya janji bagi hidupnya Abraham, ternyata ini yang dibuat oleh Abraham. Abraham tetap memilih untuk mengakui fakta tentang siapa Tuhan. Bahwa Dia adil, Dia perkasa, Dia maha kuasa. Dia bisa membuat yang gak ada jadi ada. Dia bisa membuat yang kata orang gak bisa jadi bisa. Itu fakta tentang siapa Tuhan. Makanya ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Realita di depan mata seharusnya tidak menggugurkan imannya kita. Karena ternyata saudara dan saya telah terbiasa dalam perjalanan hidup kita tiap hari. Kita telah terbiasa melihat fakta tentang Tuhan yang gak bisa dibantah oleh siapapun dalam hidup. Amin. Lalu begini, apakah percaya? Kata percaya itu artinya adalah, saya yakin sudah sangat sering dengar definisi ini. Percaya sama dengan percaya dalam komitmen. Ingat ini baik. Saudara dan saya tidak boleh cuma percaya kepada Tuhan karena Dia jawab doa, kan? Saudara dan saya harus melatih diri kita bukan hanya percaya kepada Tuhan karena Dia telah bikin mujizat kepada kita. Pertimbangkan ini, bagaimana kalau doanya kita nggak terjawab? Bagaimana kalau mujizat tidak terjadi? Bagaimana kalau yang kita harapkan ternyata tidak terjadi seperti yang kita harapkan? Ini yang Alkitab bilang, sekalipun Abraham berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, Alkitab bilang ini, dia telah memutuskan untuk berkomitmen percaya. Tentunya saudara paham kan, bahwa berkomitmen percaya kan artinya sederhana sekali. Tuhan mengerjakan seperti yang kita mau, kita percaya. Tuhan tidak mengerjakan seperti yang kita mau pun, kita akan tetap percaya kepada Dia. Nah ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa begini, gak ada dasar. Tapi Dia tetap memutuskan berharap. Dia tetap memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Ingat ini baik. Harapan kita, percaya kita kepada Tuhan, tidak boleh dibangun oleh rasa. Tidak boleh dibangun di atas dasar rasa. Percaya kita dan harapan kita harus dibangun atas dasar begini. Fakta tentang siapa Tuhan yang kita bisa temukan di dalam firman-Nya. Makanya coba saudara perhatikan ini ayat. Alkitab bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa?
menurut firman. Dari awal saya sudah bilang, selama harapan dan percaya kita dibangun di atas dasar rasa, saudara dan saya bisa gugur dalam pertempuran iman. Tetapi selama percaya kita kepada Tuhan, bahkan harapan kita kepada Tuhan dibangun di atas dasar firman, maka selalu tinggal tunggu waktu. Apapun yang baik, yang Tuhan rencanakan kepada kita, itu Dia akan kerjakan untuk kita. Makanya mari saya ulang, saudara dan saya harus terbiasa mengantisipasi. Kalau nggak terjadi seperti yang saya minta, itu pun Tuhan nggak apa-apa. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan tolong. Kalau bukan hari ini, pasti besok. Kalau bukan besok, pasti lusa. Ini cuma masalah waktu, sebab kalau Tuhan sudah berbicara atau Tuhan sudah berfirman, itu firman tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Itu firman akan bekerja begitu rupa sampai tujuan dari firman itu terlaksana dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ini yang Alkitab berupaya ajarkan kepada kita, bahwa atas dasar itulah mengapa Abraham punya percaya dan berharap kepada Tuhan, tidak gugur di tengah jalan, tidak tergoncang, semakin solid karena dasarnya adalah apa yang Tuhan firmankan. Amin. Coba ayat berikutnya. Lihat. Imannya tidak menjadi lemah. Tinggal tunggu waktu. Iman lemah, lalu terbiasa berhadapan dengan realita yang tidak menjanjikan, tinggal tunggu waktu. Orang pasti gugur dalam pertandingan iman. Tapi Alkitab bilang, imannya Abraham tidak menjadi lemah. Saudara, saya pernah berbagi kepada saudara salah satu pengertian tentang iman, bukan? Iman, Yunani bilang pistis. Apakah iman atau pistis? Alkitab bilang begini, keteguhan karena adanya sebuah sistem kebenaran yang telah terbangun di dalam kita. Kapan kita disebut sebagai orang-orang yang beriman? Adalah karena begini, ada sebuah sistem kebenaran yang telah solid terbangun di dalam kita, sehingga pada waktu kita digempur oleh keadaan tidak menjanjikan sekalipun, maka keteguhan mempercayai Tuhan gak bisa digoncang di dalam kita. Mengapa itu terjadi? Ini yang Alkitab bilang dari kata pistis, sudah muncul sebuah sistem kebenaran. Coba, mari kita review ulang. Dalam sebuah perusahaan, kalau sistemnya gak benar, tinggal tunggu waktu. Perusahaan itu pasti gampang sekali digoncang, digoyah, bisa gugur aja itu perusahaan. Dalam keuangan, kalau saudara dan saya tidak memiliki sistem yang solid dalam keuangan, coba lihat, semua kita paham, keuangan bisa jebol. Orang bisa melihat peluang untuk cheating. Dalam rumah tangga, kalau sistem yang solid tidak terbangun, berdasarkan apa yang firman ajar kepada kita, maka tinggal tunggu waktu, itu keluarga akan rusak. Sama halnya dengan kehidupan saudara dan saya. Di dalam hidupnya kita, ada sebuah sistem kebenaran yang harus terbangun dengan sangat solid di dalam hidupnya saudara dan saya. Sebab sistem inilah yang akan menolong saudara dan saya untuk teguh berdiri, terbiasa berharap kepada Tuhan, bahkan terbiasa percaya kepada Tuhan sekalipun gak ada dasar. Nah, kalau ditanya begini, bagaimana sistem kebenaran dibangun? Sistem kebenaran terbangun itu one day at a time. Dari satu hari ke satu hari. Orang harus melatih diri mereka untuk merenungkan firman Tuhan dari satu hari ke satu hari. Merenungkan, memahami, setuju, mentaatinya. Itu aja kerjakan area itu. Renungkan, paham, setuju, kerjakan. Renungkan, paham, setuju, kerjakan. Lakukan model kayak begini tiap hari, maka secara natural sistem kebenaran terbangun di dalam saudara dan saya. Kalau sistem itu udah ada, saudara dan saya mau dibombardir oleh keadaan paling pilu sekalipun dalam hidupnya kita, kita itu punya keteguhan percaya kepada Tuhan, gak bisa digoncang.
Amin. Makanya Paulus bilang ini, apa coba yang bisa memisahkan kita dari Tuhan punya cinta? Penindasan kah? Enggak. Sekalipun kita mengalami penindasan, tapi Tuhan punya cinta akan tetap termanifestasi buat hidupnya kita. Kelaparan kah? Apalagi kesesakan kah? Penindasan kah? Kekurangan kah? Apa coba? Hal-hal kayak gitu, kalau itu terjadi dalam hidupnya kita, ini yang Paulus bilang, itu gak bisa pisahkan kita dari Tuhan punya cinta buat kita. Kalau saudara dan saya dicintai oleh Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk begini Bapak Ibu. Ubah apa aja, susun apa aja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sesederhana itu. Makanya mengapa sistem kebenaran harus terbangun solid di dalam kita. Supaya pada akhirnya ulang-ulang. Sekalipun saudara dan saya berhadapan dengan keadaan tanpa dasar, imannya kita enggak lemah. Amin. Coba lihat kalimat berikutnya. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun garis bawahi. Ia mengetahui. Kata mengetahui di situ tuh artinya adalah ini. Melihat dan menemukan. Kita enggak dengar dari kata orang. Kita alami, kita lihat dan kita ketemu bahwa ini mustahil. Ini enggak bisa. Jadi Alkitab lagi bilang, dia berhadapan dengan realita nggak ada dasar, lalu ternyata begini, dia lihat memang nggak ada dasar, dia menemukan memang nggak ada dasar, kata mengetahui itu sama dengan juga begini, dia paham betul nggak ada dasar. Dia paham betul bahwa begini, tetap sakit. Dia paham betul bahwa pintu tidak terbuka. Dia nggak sedang membicarakan apa yang orang alami. Dia sedang membicarakan apa yang dia alami. Dia tahu, dia lihat, dia paham bahwa, coba saudara lihat di ayat 19. Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Dengan jelas kira-kira Alkitab bilang begini. Jangan lawan alam. Siapa yang bisa lawan alam? Realita dari alam memberitahukan kepada kita adalah umur 100 tahun. Sarah punya rahim sudah tertutup. Abraham bukan laki-laki bodoh yang tutup mata dengan realita di depan mata Bapak Ibu. Alkitab bilang ini, dia tahu. Apa tadi? Alkitab bilang dia lihat, dia menemukan, dia paham. Usia saya 100 tahun. Ada dasar apa yang bisa dipegang untuk pada akhirnya meyakini bahwa dari kamu akan lahir keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Lalu Alkitab bilang, rahim Sarah sudah tertutup. Abraham lihat, menemukan dan paham. Tidak ada yang namanya begini, rahim sudah tertutup, ternyata bisa mengandung dan melahirkan. Nggak ada dasar. Ulang, Abraham bukan tipikal yang suka tutup mata dengan keadaan. Dia paham apa yang dia hadapi. Tetapi lihat Alkitab bilang. Telah terbangun sebuah sistem kebenaran yang sangat solid di dalam dirinya Abraham. Sehingga walaupun dia lihat, dia tahu dan dia paham tentang sesuatu di depan mata yang bilang begini. Nggak mungkin. Tetapi Alkitab bilang imannya tidak menjadi lemah. Amin. Bapak Ibu, tahun kemarin saya itu jalani operasi 3 kali. Sakit belum reda, belum pulih betul-betul, harus operasi yang kedua. Operasi yang kedua belum pulih betul-betul, operasi yang ketiga. Jadi kan saya pernah bilang kepada saudara, tahun 2012 saya divonis kena kanker stadium 4, jatah hidup cuman tinggal 3 bulan, dokter bilang. Lalu kesepakatan antara dokter dengan Timothy dan saya adalah rahim harus diangkat. Kita udah tiba pada kesepakatan, rahim angkat aja.
nggak ada keturunan nggak apa-apa juga. Sudah? Sepakat. Ternyata waktu dioperasi bla bla bla, dokter akhirnya memutuskan bahwa rahim tidak usah diangkat. Karena akhirnya dokter bilang mujizat terjadi, ini bisa dibereskan total. Jadi udah dokter bilang saya bersih. Sudah. Saya menjalani terapi kira-kira 6 bulan sejak pasca operasi itu. Lalu sudah semua berjalan aman. Kata orang, penderita kanker biasanya harus menunggu waktu kira-kira 5 tahun pertama untuk memastikan bahwa mereka bersih. Mereka aman. Gitu. Setelah melampaui tahun kelima, sudah saya sih santai. Berarti kan konsepnya atau teorinya udah jelas bahwa udah aman. Nah, ternyata waktu masuk tahun ke-10, which is tahun yang kemarin, di awal-awal tahun saya sudah mulai rasa sakit, kira-kira seperti rasa sakit yang saya alami kira-kira 10 tahun yang lalu. Itu nyeri, kayak rasa di sayat-sayat di dalam. Nyeri sekali. Nah, saya bilang sama suami Timothy, lalu dia bilang sudah pergi cek. Nah waktu cek, berdasarkan dari hasil teliti bla 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 bla, dokter bilang ada kemungkinan besar kankernya muncul lagi. Gitu. Lalu dokter bilang ini harus ditangani ulang dari awal. Dokter ada kaget kenapa dulu nggak diangkat rahimnya. Soal ternyata waktu rahim itu nggak diangkat, sesuatu tetap terjadi di dalam itu rahim, sehingga akhirnya hari itu tuh, waktu itu tahun lalu. Terbilang ada kemungkinan kankernya kembali. Lalu saya tanya sama dokter, jadi bagaimana dok? Lalu dia bilang ya udah, kita tangani lagi dari awal. Operasi kedua setelah proses bla bla bla, akhirnya di operasi kedua setelah saya menunggu kira-kira 10 hari, saya konsultasi lagi kembali ke dokter dan saya tanya sama dokter. Waktu itu Ibu Yoti ada, Ibu Esther ada waktu itu, temani saya waktu itu ada di sana. Lalu kemudian dokter bilang begini, good news. Dia bilang, ternyata jaringan yang sudah berkembang di dalam bukan kanker. Dia bilang itu jaringan endometriosis yang mengalami perentangan sangat meluas. Nah ini kalau nggak ditangani cepat, dia bilang berpotensi untuk menjadi kanker kembali. Ya, hampir sama kisahnya. Jadi waktu itu sudah dikasih sama dia, sampai hari ini saya masih mengkonsumsi obat. Tapi puji Tuhan hari itu dia bilang bahwa udah nggak usah khawatir, kankernya udah pas, nggak ada kanker lagi, dia bilang. Kenapa saya cerita ini? Sederhana Bapak Ibu, sederhana. Waktu akhirnya dalam konsultasi dan cek beberapa hasil lab, waktu dokter bilang bahwa ini kemungkinannya kanker akan kembali lagi pada stadium tertentu. Tahukah saudara apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sama seperti kejadian 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Tidak ada gangguan di dalam saya secara pribadi. Saya pernah bilang kepada saudara, pada titik itu saya baru paham. Waktu Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Secara teori enak didengar, sulit dipahami. Tapi 2012 saya paham arti dari ayat itu. Karena waktu dideklar, waktu hidup tinggal 3 bulan, nothing happened. Nggak ada sebuah kegentaran, nggak ada sebuah kekhawatiran sedikit pun terjadi di dalam. Karena itu yang saya bilang, akhirnya pada titik itu saya paham. Waktu Alkitab bilang damai sejahtera itu melampaui semua akal. Itu Tuhan kerjakan. Nah peristiwa tahun kemarin pun sama. Waktu dokter declare bahwa ini kayaknya mulai lagi nih. Dia mulai bekerja lagi, bermain kembali. Hari itu saya coba untuk koreksi diri. Apa yang saya rasa? Ternyata yang saya rasa hari ini saya bersaksi bahwa saya menerima yang disebut dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau saudara tanya hari ini, bagaimana mungkin ketika ada vonis yang disampaikan
orang bisa menjadi tenang. Saya meyakini, satu, Tuhan yang mengerjakannya. Tapi dua, yang saya yakini hari ini adalah dalam kurun waktu 10 tahun ini, sistem kebenarannya sudah terbangun juga tiap hari. Dalam kurun waktu, sudah bayangkan, sistem kebenaran terbangun 1 tahun, itu udah bagus. Apalagi kalau sudah tembus angka begini, udah terbangun 10 tahun. Kalau toh sistem kebenarannya udah terbangun selama kurun waktu 10 tahun, berarti harusnya ditemukan bahwa saudara dan saya mau dibombardir oleh realita apa aja, harusnya Roh Kudus mendapat keluasan untuk bekerja di dalam kita. Menghadirkan damai sejahtera yang melampaui segala akal bekerja di dalam kita. Sehingga waktu kita berhadapan dengan fakta bahwa begini, kamu sakit, vonisnya tidak menyenangkan bagi telinga, yang terjadi adalah kita menjadi tenang. Secara natural. Bukan tenang yang dibuat-buat, bukan juga ketenangan yang dipaksakan. Tenang itu terjadi aja karena, saya ulang, satu, Roh Kudus tentu saja kerja. Ada firman yang telah mulai berubah menjadi sistem kebenaran di dalam kita. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah, ya sudah, dokter bilang apa, Tuhan bilang apa. Nah yang harus kita pegang adalah Tuhan bilang apa. Nah ini yang terjadi pada Abraham. Makanya Alkitab bilang, sekalipun dia lihat, dia tahu, dia paham bahwa ini gak bisa. Tapi Alkitab bilang, imannya gak lemah. Sudah di ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah. Coba lihat, landasan Abraham jelas. Tuhan punya firman. Tentu saja Tuhan punya janji. Kata janji di situ bisa berarti begini. Tuhan punya jaminan. Tuhan punya pesan. Tuhan punya tindakan yang Tuhan bilang akan Tuhan kerjakan. Jadi Alkitab bilang, apa yang membuat imannya Abraham tidak lemah? Apa yang membuat Abraham telah terbiasa mengantisipasi bahwa kalau toh ini nggak terjadi, nggak apa-apa juga. Rupa-rupanya Alkitab bilang ini, satu, dia punya firman. Dua, dia punya janji. Yang modalnya dalam satu bentukan, Tuhan berkata-kata. Bapak Ibu, semua perkataan yang lahir dari mulut Tuhan, semua firman yang diucapkan oleh Tuhan, mengertilah, itu mengandung hidup di dalamnya. Makanya yang mati bisa bangkit, karena perkataan Tuhan mengandung kehidupan. Makanya tembok bisa gugur, bisa roboh aja. Mengapa? Ada kuasa kehidupan dalam Tuhan punya perkataan. Makanya coba saudara cermati, kalau itu realita tanpa dasar kita harus menghadapinya tiap-tiap hari. Seharusnya saudara dan saya telah memiliki sistem kebenaran yang solid terbangun dalam kita. Karena dua landasan, ada firman Allah, ada janji Allah yang dia peruntukkan bagi kita. Kalau janji itu belum digenapi dalam saudara dan saya punya hidup, maka begini, seumur hidup pegang itu janji. Sebab ini cuma masalah waktu, janji itu akan tergenapi. Coba Alkitab bilang, imannya tidak menjadi lemah. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, garis bawahi. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Rupanya ketidakpercayaan melahirkan kebimbangan dalam saudara dan saya. Makanya mengapa Alkitab berupaya menjelaskan kepada kita tentang iman, percaya, berharap. Dasarnya adalah firman Allah, janji Allah. Sebab rupa-rupanya begini, kalau itu bukan sebuah sistem yang kita bangun dalam hidupnya kita, saudara dan saya pasti terjerat di dalam ketidakpercayaan. Orang fakta di depan mata bilang buat kita gak bisa kok. Kalau sistem gak solid, kita akan menyetujui fakta di depan mata. Kita akan menggeser fakta tentang siapa Tuhan. Coba, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tahukah saudara bahwa kata bimbang
atau diakrino itu artinya adalah begini. Mendiskriminasi Tuhan. Berarti Alkitab bilang, selama dasar gak solid terbangun dalam kita, sistem kebenaran gak kukuh, teguh terbangun di dalam kita, saudara dan saya terancam hidup dalam ketidakpercayaan. Semua orang yang terbiasa hidup dalam ketidakpercayaan, ternyata yang akan bermain-main dalam hidupnya mereka adalah kebimbangan. Dan mari saya ulang, bimbang diakrino sama dengan sebuah keadaan di mana saudara dan saya secara sadar melakukan tindakan mendiskriminasi Tuhan. Saya pernah alami tindakan diskriminasi. Dan itu tindakan sangat tidak menyenangkan. Entah saya pernah cerita kepada saudara atau tidak. Tapi sekali waktu saya harus pulang ke Indonesia dari sebuah negara tertentu. Sebelum saya masuk ke ruang tunggu tentu saja harus bertemu dengan petugas imigrasi. Saya jalan dengan teman seperjalanan. Jalan dari jauh yang kita lihat adalah petugasnya itu lagi nggak ngapa-ngapain, pas lagi kosong aja. Nah waktu mereka lihat kita berjalan bersama-sama, mereka akhirnya saling menoleh, lalu terlibat dalam pembicaraan. Bicara aja. Sampai kita masing-masing berdiri di depan mereka, lihat wajah kita pun mereka enggak. Sama sekali enggak. Bicara, saya berdiri di sini, itu petugas imigrasi punya wajah diarahkan ke sana, ke temannya. Mereka tetap berbicara tanpa melihat kita punya wajah. Saya punya wajah, teman seperjalanan punya wajah. Setelah selesai proses itu terjadi, saya tanya. Apa yang baru saja terjadi, saya tanya. Lalu dia jawab, orang-orang dengan siapa saya berjalan bersama-sama bilang begini, biasa diskriminasi. Kenapa? Kita Asia. Masih ada orang tertentu yang beranggapan bahwa ras mereka lebih tinggi dari orang Asia. Makanya untuk lihat kita punya wajah pun mereka nggak mau. Untuk tatap kita punya mata pun mereka nggak mau. Kenapa? Karena saya actually pada hari itu dianggap ras di bawah mereka. Itu sangat tidak menyenangkan. Coba saudara lihat. Kalau Alkitab bilang ketidakpercayaan menghasilkan kebimbangan, berarti Alkitab lagi mengajar. Selama sistem kebenaran tidak terbangun dalam saudara dan saya punya kehidupan, kebiasaan yang akan kita mainkan dalam tiap-tiap hari secara khusus. Waktu kita harus berhadapan dengan kasus-kasus tertentu pada hidupnya kita, yang akan terjadi adalah kita gampang sekali mendiskriminasi Tuhan, menganggap Tuhan lebih rendah, menganggap Tuhan tidak memiliki kemampuan, menganggap Tuhan tidak cukup kuat untuk melakukan sebuah tindakan, 2 tindakan, 3 tindakan untuk menolong kita. Persoalan dari kebanyakan orang percaya adalah kita anggap Tuhan tuli, kita anggap Tuhan buta. Kita beranggapan bahwa Tuhan gak bisa tolong kita. Tahukah saudara bahwa apa yang sedang kita mainkan? Mendiskriminasi Tuhan. Makanya coba perhatikan. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita akhirnya menemukan yang Alkitab ajarkan buat kita mengenai keteladanan Abraham adalah harapannya gak gugur hanya gara-gara dia lihat bahwa fakta di depan mata tidak sesuai dengan Tuhan punya omongan. Matanya lebih diarahkan untuk acknowledge, untuk mengakui fakta tentang Tuhan daripada fakta di depan mata. Itu yang Alkitab bilang bahwa imannya enggak lemah. Dia tidak terjerat kepada ketidakpercayaan. Dia tidak memutuskan untuk melakukan tindakan mendiskriminasi Tuhan dalam kehidupan. Hasilnya adalah, coba saudara lihat, Alkitab bilang. Saya baca ya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, garis bawahi. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Kapan orang memuliakan Allah? Pada waktu fakta di depan mata terjadi seperti kita punya kalkulasi. Tapi pertanyakan, apakah saudara dan saya
kita nggak sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Fakta di depan matanya kita nggak sesuai dengan Tuhan punya janji. Pertanyaannya, mau tetap ada pada posisi tetap mempermuliakan Tuhan atau tetap marah Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil, mengembangkan asumsi tentang Tuhan, kemudian mengancam Tuhan bahwa kalau Tuhan mainkan peristiwa kayak gini sekali lagi dan Tuhan gak tolong saya, jangan marah kalau iman saya gugur kepada Tuhan. Coba saudara lihat, Alkitab dengan jelas bilang kepada kita, justru pada waktu fakta di depan mata tidak sesuai dengan kita punya keyakinan terhadap firman Allah, ini yang Alkitab bilang imannya diperkuat. Sistem kebenaran yang telah terbangun di dalam dirinya itu menjadi semakin diperkuat. Waktu saudara dan saya berhadapan dengan realita yang tidak masuk di akalnya kita, apa yang harus kita buat? Kembali pada firman. Tuhan bilang apa? Pegang itu perkataan. Kalau bumi sampai hari ini masih berputar pada porosnya, berarti hidupnya kita masih akan tetap ditopang oleh Tuhan. Kembali kepada firman Allah, perkuat iman di dalam kita. Supaya pada akhirnya Alkitab bilang begini Bapak Ibu, sekali lagi mari saya ulang. Saudara dan saya tidak mendapati diri kita membangun kebiasaan mendiskriminasi Tuhan dalam hidupnya kita. Amin. Coba-coba, imannya diperkuat. Lalu apa yang kemudian dikerjakan? Memuliakan Allah. Saudara masih ingat peristiwa Ayub? Ayub pasal pertama. Hari itu Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tragedi dalam hidupnya Ayub terjadi berturut-turut. Kita sudah baca itu kitab. Hamba yang pertama datang kasih tahu tragedi pertama lagi terjadi. Dia sedang berbicara, hamba yang kedua datang. Lalu cerita tragedi yang kedua. Hamba kedua lagi berbicara tentang tragedi yang sedang terjadi. Hamba ketiga datang. Hamba ketiga lagi berbicara tentang tragedi yang terjadi. Hamba keempat datang. Jadi coba saudara lihat. Masalah datang bertubi-tubi. Coba, pernah alami kisah itu?